diceritakan seorang pria bernama Zagan, seorang penyihir terkuat yang pernah ada. Mendapat gelar tersebut saat berumur 20 tahun, masa lalunya ternyata sangat tragis. Sebab karena tidak dianggap oleh orang tuanya, dia tumbuh di panti asuhan, namun ketika dia berumur 5 tahun, panti asuhan tersebut ditutup sehingga mengharuskan dia dan anak-anak lain untuk hidup dengan mencuri. Kadang, ketika dia tidak berhasil, dia mencari makanan di tempat pembuangan sampah. Tragis, tapi ini belum masuk ke yang terparah sebab ketika dia berumur 8 tahun, dia dan anak-anak lain diculik lalu dijual ke seorang penyihir kejam bernama Andreas yang suka bereksperimen menggunakan tubuh manusia. Dijadikan bahan percobaan setiap hari, Zakan kecil memahami bahwa hidup tidaklah adil sebab tidak ada seorang pun yang menyelamatkannya bahkan dewa sekalipun. Untuk bertahan hidup, dia harus menjadi lebih kuat, sehingga agar bisa kabur, dia menggunakan darahnya sendiri untuk menggambar lingkaran sihir seperti yang dia lihat ketika disiksa oleh Andreas. Akhirnya, hari itu tiba, di mana ketika Andreas mendekat untuk menyerangnya seperti biasa, Zagan mempertaruhkan hidupnya dan menyerang Andreas menggunakan semua yang telah dia pelajari sampai membunuhnya. Menyadari bahwa keberhasilan saat itu hanyalah kebetulan, Zagan pun memutuskan untuk mempelajari sihir setelahnya sebab dia yakin keberuntungan tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Akhirnya, setelah 12 tahun, kerja kerasnya terbayarkan sebab sekarang ini dia mendapat gelar sebagai salah satu yang terkuat. Suatu hari, di luar kastil miliknya, terlihat seorang gadis yang sedang diserang oleh prajurit bernama Meyer yang seharusnya mengawalnya. Namun ternyata, itu adalah seorang penyihir yang dijuluki pencuri wajah sebab dia bisa mencuri wajah siapapun yang berhasil dia serang. Seperti penyihir lain, untuk bertambah kuat dia butuh pengorbanan untuk menjalankan ritual yang tentu tidak ada yang lebih baik selain seorang gadis perawan. Sebelum dia memulai ritual, untungnya Zagan yang marah datang sebab dia masuk ke wilayahnya sembarangan. Panik, si pencuri wajah berkata bahwa dia tidak tahu dan meminta Zagan untuk melepasnya. Namun, karena kelakuannya sangat menjijikkan, Zagan langsung membunuhnya, di mana si gadis juga pingsan setelahnya. Agar dia tidak panik setelah sadarkan diri, Zagan pun menggunakan sihirnya untuk memperbaiki semuanya. Sehingga si gadis akan mengira itu semua cuma mimpi. Saat mau pergi, dia menyadari si gadis ternyata berasal dari gereja setelah melihat kalung ini. Tentu, itu merupakan kabar buruk sebab gereja merupakan musuh semua penyihir. Sehingga, agar Zagan tidak dikira pelaku penyerangan, dia pun memindahkannya ke jalan di dekat kota. Namun sebelum berhasil, seorang penyihir lain bernama Barbatos datang dan bertanya apakah Zagan mau menggunakannya sebagai pengorbanan ritual. Tentu, Zagan menyangkalnya